Terima kasih. Sedikit informasi. Jadi tadi kami dari kecamatan, mohon izin Pak Panelis. Jadi untuk Desa Sangiang sebetulnya ada 5 calon. Jadi ada 1 calon atas nama Saiful alias Badak. Tadi kami dari panitia kecamatan dibantu dengan Panwas desa. Jadi kita sudah upaya, sudah datang tadi, mohon izin, jadi sudah datang ke rumahnya, ke rumah dari calon nomor 2. Jadi kebetulan tadi yang menerima tim sesnya atas nama Suhaimi. Jadi dia alasannya katanya nomor 2 Pak Saiful lagi kurang sehat. Jadi tetap dilanjut. Jadi tadi kami sudah upaya dari tim kecamatan dan Panwas. Jadi untuk nomor 2 mungkin tidak bisa mengikuti acara kampanye virtual ini atas nama Saiful Badar. Ya, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya Bapak. Sebelum kita mulai, kita kasih lihat dulu ya Pak, biar tambah semangat ya Pak ya. Kampanye virtual pilkada serentak se-Kecamatan Selatan Timur bisa. Kayaknya nggak semangat ini ya. Apa belum makan kali ya? Sebentar ya Pak ya. Jam makan masih lama nih Pak. Oke, kita ulang ya. Kampanye virtual pilkada serentak se-Kecamatan Selatan Timur bisa. Pilkada serentak? Baik, kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Baik, di depan ini kita ada 4 calon kepala desa dari Desa Jatimulya. Ya maaf, Desa Sangiang. Berarti kalau kayak gini on semua ya Pak ya. On semua ya berarti ya Pak ya. Fokus berarti. Saya tadi hanya mencoba. Oke Pak, kita lanjut ya. Fokus ya Pak untuk Desa Sangiang. Boleh kasih tepuk tangan ya Pak untuk Desa Sangiang. Baik, langsung saja untuk nomor urut 1 untuk dapat menyampaikan paparan isi dan misinya di depan podium kita berikan waktu 10 menit untuk memberikan isi dan misinya. Mari beri tepuk tangan yang meriah kepada calon nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran karena hari ini insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat. Dari panitia kami sedang para kepala desa, saya pejabat Ustaz Timur, DPD dengan awas semua dan masyarakat di desa yang menyaksikan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan pada kita semua, memberikan nikmat iman Islam, sehingga kita selalu bersyukur. Bagaimana kita bersyukur menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan rasa syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita curahkan puji kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita nanti sampai yaumil akhir mudah-mudahan lebih mampu menjalankan risalah kepada kita semua. Yang saya hormati para panelis, Pak Camat, Pak Kabir diwakili Pak Mahfud, para KUA, PT Kebersihan, para Puskesmas, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para calon kepala desa Sangiang, mudah-mudahan hadirnya para calon kepala desa Sangiang di sini membawa kemaslahatan buat desa Sangiang, dan kita doakan juga untuk kandidat yang tidak bisa hadir, Bapak Saiful, mudah-mudahan dapat diberikan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama saya akan memperkenalkan diri saya sebagai calon kepala desa Sangiang. Alhamdulillah mendapat nomor urut 1. Nama saya Awaludin SPD bin Haji Parman. Saya lahir di Tangerang 3 Desember 91, umur baru 29. Saya tinggal di Kampung Sangiang, RT 0501, Desa Sangiang.
Kabupaten Tangerang. Pendidikan saya dan formalnya saya dari Ponpes Miftahul Salam, formalnya saya dari SDN Sangiang 2, SMP 2 Paku Haji, dan Seman 25 Kabupaten Tangerang, angkatan pertama. Alhamdulillah sudah mewakili dari Seman 25 Kabupaten Tangerang. Selanjutnya saya lulusan dari FKIP Matematika Universitas Terbuka tahun 2016. Pengalaman saya yang pertama dalam hal politik berdemokrasi di Indonesia, mungkin ini yang kedua. Karena yang pertama alhamdulillah saya mengikuti konsentrasi politik itu yang pertama di pemilihan ketua OSIS 25 Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah dapat amanah. 2 tahun, mungkin 3 tahun saya menjabat jadi ketua OSIS 25 Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan para sahabat saya melihat hasil organisasi akhir di sini. Pengalaman saya kedua yaitu saya sekarang masih menjabat sebagai karyawan swasta. Karyawan swasta di bagian engineering SAP, sistem aplikasi produk and data processing, dan saya juga mendampingi istri saya mengurus Majelis Ulama Islamiyah. Saya mohon doanya untuk para santri Majelis Ulama Islamiyah dan para murid, mudah-mudahan diberikan kebenaran. Mungkin itu profil saya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan perkenalan saya ini bisa terus berlanjut sampai ke tahap-tahap selanjutnya. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon kepala desa Sangiang nomor urut 1. Visi saya yang pertama yaitu menjadikan desa Sangiang teladan. Apa itu teladan? Teladan adalah terdepan dalam pelayanan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan. Dalam menuju visi tersebut saya telah menjabarkan dalam misi yang pertama yaitu memanfaatkan teknologi dan sistem informasi dalam mempercepat dan mempermudah pelayanan. Yang kedua, mempercepat pembangunan dan pemeliharaan. Karena selama ini kita selalu membangun tapi tidak kontrol dalam pemeliharaan. Jadi saya menempatkan pembangunan dan pemeliharaan, sarana jalan, sanitasi, irigasi, fasilitas olahraga, sarana ibadah, taman interaksi, pasos, dan pasum lainnya. Yang ketiga, memfasilitasi dan menjadi penggerak. Selain kita memfasilitasi dan akan menjadi penggerak dalam kegiatan pembinaan kepemudaan, keagamaan, seni budaya, olahraga, sehingga demi terciptanya generasi yang prima, unggul dalam iptek dan berlandaskan ikhlak. Yang keempat, meningkatkan kualitas SDM dan potensi desa Sangiang dalam pengembangan ekonomi kreatif dan inovatif. Jadi ada 4 misi yang saya bawa. Pertama dalam bidang pelayanan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan. Dalam misi-misi ini dapat dijabarkan dalam RPM Desa Sangiang untuk 5 tahun atau 6 tahun ke depan. Yang pertama di bidang pelayanan. Di bidang pelayanan saya akan mengutamakan program prioritas yang pertama DASI. Apa itu DASI? Database Administrasi. Selama ini di desa manapun, insya Allah kita menjadi yang terdepan, tidak memiliki DASI atau database administrasi yang valid. Karena apa? Kita selalu bergantung pada Dukcapil. Sementara Dukcapil memberikan data kita mentah, harusnya kita bisa mengolah sejauh mana kebutuhan masyarakat. Dalam proses pembuatan KTP, KK, akta, dan lain-lain akan dimonitoring dari proses desa, kecamatan, dan dinas terkait. Yang kedua, data kependudukan, baik itu status pekerjaan, baik itu status sosial, baik itu kerentanan kemiskinan, akan diupdate secara berkala dalam kurun waktu setiap tahunnya. Yang terakhir dalam program DASI itu, yang ketiga itu, desa saya akan menjadi desa pertama yang akan mengembangkan web desa. Jadi selama ini mungkin di Kabupaten Tangerang kita belum melihat web desa. Mungkin di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu sudah melaksanakan web desa. Makanya saya akan mengutamakan web desa sebagai sarana transparansi. Karena pembangunan sebaik apapun tanpa transparansi itu tidak akan ada apa-apanya. Jadi web desa akan saya utamakan. Di bidang pelayanan yang kedua adalah program pelangi, pelayanan mendatangi.
Jadi nanti masyarakat, apalagi sekarang sinkron sama keadaan COVID, program pelayanan mendatangi itu akan menghindari masyarakat untuk melakukan mobilitas, melaksanakan kegiatan ke kantor desa. Jadi staf desa akan ditugaskan untuk melayani masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa terpenuhi kebutuhannya dan diketahui kebutuhannya oleh staf desa, itu ada dalam program DASI, database administrasi. Jadi yang tidak punya KTP, yang tidak punya KK, sudah ada datanya. Untuk 1 tahun ke depan dan untuk 17 tahun ke depan sudah ada. Jadi ada program di komputer yang sudah masuk. Gitu. Untuk pelayanan mendatangi juga ada, termasuk buat pelayanan kesehatan, buat pelayanan kegiatan yang lainnya, baik itu bansos, semua akan didistribusikan ke masyarakat melalui mendatangi tanpa harus berkerumun ke desa. Itu jadi sinkron dengan penanggulangan COVID. Yang kedua yaitu dalam RPJMDes itu melakukan pembangunan. Selain melakukan pembangunan dan mempercepat pemeliharaan jalan, sanitasi, irigasi, yang pertama saya akan memperjuangkan yaitu program sport, sarana perlengkapan olahraga tersedia. Karena apa? BPS Kabupaten Tangerang mengatakan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 mengatakan desa Senghyang memiliki lapangan sepak bola, lapangan bulu tangkis, lapangan bola voli. Itu Bapak bisa cek di BPS Kabupaten Tangerang. Dan aktualnya kami sedang mencari di mana letak itu. Makanya saya akan memperjuangkan ini dalam RPJMDes. Yang kedua itu sarana untuk ibadah. Sarana untuk ibadah apa? Kenapa penting? Karena itu bagian nanti sinkronis sama pembinaan. Ketika sarananya itu lengkap, mungkin masyarakat desa Senghyang akan aktif melakukan pembinaan keagamaan. Yang ketiga itu alun-alun santri. Kenapa saya ingin membangun alun-alun santri? Itu bagian dari wadah interaksi masyarakat desa Senghyang. Karena kita tahu sekarang anak-anak sekarang lebih aktif ke gadget, ke HP. Makanya kita perlu tempat yang lebih aman, murah, tanpa harus keluar desa. Jadi saya akan mengutamakan pembangunan alun-alun santri, wadah untuk masyarakat berinteraksi. Gitu. Yang ketiga, dalam RPJMD saya akan melakukan pembinaan. Gitu. Selain pembinaan, kita akan berkoordinasi dengan ormas-ormas terkait di desanya. Saya akan melakukan pembinaan yang bernama dengan ngeliwet. Tahu? Mungkin kalau ngeliwet familiar di kita. Jadi ngaji bareng di atas warga Terbadu, dilaksanakan tingkat RT dan dibina oleh ulama setempat. Gitu. Selain kita mengundang ulama luar, kita prioritaskan ulama setempat karena kegiatan itu emosionalnya lebih tinggi hubungannya antara masyarakat dan desa Senghyang. Yang kedua dalam pembinaan saya akan melakukan pordes. Pordes di desa Senghyang mungkin belum ada. Ini nanti hubungannya sama pembangunan, sinkron dengan program sport. Karena kalau program sportnya sudah ada, fasilitas lengkap, pordes akan berjalan dengan semestinya. Tingkat pordes akan menjadi bibit buat tingkat pordes, porkap dan porprov sampai dengan pon. Itulah dari segi pembinaan. Yang keempat yaitu pemberdayaan. Pemberdayaan saya akan memperjuangkan BUMDes Senghyang Mart. Bagaimana BUMDes ini bisa berjalan? Itu sinkron dengan pembangunan alun-alun santri. Ketika wadahnya sudah ada, tinggal BUMDesnya kita bangun sehingga produk-produk lokal dari masyarakat desa Senghyang bisa ada, bisa terjual, bisa dipromosikan di situ. Yang kedua, saya akan melaksanakan festival desa. Festival desa itu akan dilaksanakan, tapi kita mungkin menunda karena ada COVID, yaitu fasilitas-fasilitas umumnya kita lengkapi, baru setelah itu kita akan laksanakan festival desa. Apa keuntungannya festival desa? Pertama, kita ajak promosi dalam bidang keagamaan, potensi-potensi masyarakat di bidang keagamaan, di bidang kuliner, di bidang seni budaya, di bidang prestasi. Mungkin yang lainnya itu akan menjadi wadah. Yang keempat, yang keempat yaitu ketan manis. Ya, kelompok tani manis di Senghyang. Kenapa saya melakukan ketan manis? Yang pertama, saya akan memfasilitasi pengajuan pemeliharaan peralatan pertanian. Selanjutnya akan melakukan pembaharuan teknologi pertanian. Yang ketiga yang paling penting adalah saya akan memperjuangkan pengadaan agrowisata. Jadi sawah dan ladang akan saya kedepankan untuk mengadakan sarana-sarana aman untuk masyarakat desa Senghyang, sehingga semua RPJMDes ini bisa dilakukan dalam RKP dan langsung bersinggungan langsung pada isu-isu strategis yang sekarang tentang COVID, tentang mafia tanah, tentang penanggulangan sampah, tentang
apalagi ketertiban, pelayanan, dan bidang ekonomi. Semuanya sudah terintegrasi. Walaupun saya tidak mau banyak strategis, tapi itu sudah terintegrasi. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan saya mewakili kaum muda, bisa menjadi bangga kaum muda di Desa Sangiang. Sekarang kita saatnya berjuang. Sekarang kita rubah peradaban pembangunan menjadi pelayanan yang lebih prima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan selanjutnya yaitu dari nomor 3 atas nama Bapak Nim. Kepada yang silakan. Mari tepuk tangan kepada Bapak Nim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dari nomor 3. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi menjelang siang hari ini, izinkan saya menjadi nomor 3 untuk memaparkan visi dan misi yang telah ketika dari nomor 3 terpilih menjadi pimpinan di Desa Sangiang. Insya Allah saya akan bekerja keras, akan melayani, dan akan membuat sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik, dan yang belum ada insya Allah akan kita upayakan bersama-sama. Masyarakat Desa Sangiang yang saya cintai, kesempatan kali ini adalah suatu hal baru yang kita terima bersama. Saya mengajak seluruh masyarakat Desa Sangiang, mulai dari Kampung Gua Rancalan, Kampung Sangiang Kecil, Kampung Bangsor, Kampung Sangiang, dan Sangiang Polo. Mari saksikan dan simak secara bersama-sama. Boleh tepuk tangannya Bapak untuk nomor 3 Bapak. Kali ini Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adikku sekalian, kesempatan 6 tahun sekali harus dapat dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Karena kebiasaan kita dalam memilih calon pemimpin selalu dikait-kaitkan dengan perilaku dan budaya kuno. 6 tahun tidak bertutur sapa, 6 tahun tidak bertutur sapa. Tapi ketika pencalonan kepala desa, ente kucing saya, kamu paman saya, kamu keponakan saya, itu menurut saya cara jadul. Mari kita tinggalkan cara itu bersama-sama. Tanam Sangiang ke depan agar Sangiang lebih baik dan bisa bersaing dengan desa-desa yang lain. Beda coy arahnya, beda dengan 20 tahun, 30 tahun ke belakang. Hari ini kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan zaman yang sudah tidak sederhana lagi, di mana hidup kita harus bersaing dalam mencari kehidupan, bersaing dalam mencari ilmu. S1, S2 banyak yang menjadi pengangguran. Jadi untuk itu, selain pendidikan, mari kita tingkatkan keterampilan. Untuk itu, dalam visi-visi dan yang saya bacakan nanti, sebetulnya sangat sederhana sekali memimpin desa itu. Pertama, kita harus memanfaatkan ADD yang sudah dikucurkan oleh pemerintah pusat. 1 tahun 2 miliar lebih diterima oleh Desa Sangiang. Sesungguhnya itu harus digunakan dan dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya, untuk pelayanan masyarakat, untuk peningkatan pelayanan, kemudian juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Lalu bagaimana mungkin kalau RT 300.000 per bulan bisa melayani masyarakat dengan baik? Miris cuy, miris. Maka untuk itu saya berjanji 1 bulan 1 juta RT, 1 bulan 1 juta RT. Sombong bener nih, 2 miliar lebih cuy tiap tahun.
itu adalah lembaga terdepan dalam rangka pelayanan. Kalau kepala desanya, saya nanti kepala desa itu bawa mobil yang bagus, ya. Untuk itu, Buaran Jarak, Sangiang Kecil, Kampung Pangsor, Sangiang Pulau, jangan lupa tanggal 18 hari Minggu, bulan Juli 2021, pilih nomor 3. Jalan-jalan ke Salatiga, jangan lupa mampir di Pasar Baru. Jangan salah pilih nomor 3 karena nomor 3 mempunyai mimpi baru. Nomor 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah wala ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Sumatera Timur yang kami hormati, yang terhormat Bapak Kapolres yang saya hormati, yang terhormat Bapak dan Raden yang kami hormati, yang terhormat Bapak Kepala Kabupaten Kecamatan Sumatera Timur yang kami hormati, yang terhormat Ibu Kepala Puskesmas yang saya hormati, yang terhormat Ibu dari Dinas Kebersihan yang saya hormati, yang terhormat kepada seluruh panitia dan jajarannya baik yang kecamatan maupun di desa, khusus panitia Pilkades Desa Sangiang beserta PP dan jajaran. Lalu pula kepada hadirin Bapak-bapak Ibu yang hadir di sini yang saya hormati. Lalu pula salam saya khusus kepada masyarakat Desa Sangiang yang mempunyai hak pilih. Di sini saya berdiri di hadapan Bapak-bapak tidak secara langsung melihat saya, tapi jangan lupa tanggal 18 saya Haji Nur Hasan nomor urut 4. Mudah-mudahan seluruh masyarakat yang melihat saya di sini dan insya Allah tanggal 18 tolong saya nomor 4 Haji Nur Hasan atau Pak Haji Nurina. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai di sini kita masih diberikan beri-beri nikmat oleh Allah, yaitu nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih nikmat iman Islam kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tanpa lupa pula kita sampaikan shalawat Allah pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, baiklah saya akan menyampaikan visi-visi saya sebagai calon kepala desa Sangiang yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli nanti. Saya Haji Nur Hasan, dapat nomor 4, asli orang Sangiang. Jadi mungkin semua tahu saya orangnya. Yang pertama, visi saya bersama mewujudkan desa Sangiang aman, sehat, adil dan transparan. Untuk visi 1, sikap jujur, transparan, masyarakat sederhana dan religius. Dan yang kedua, menciptakan suasana lingkungan desa yang aman serta nyaman. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian masyarakat akan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dan yang kelima, bekerja dengan baik, adil dan kreatif. Dan yang kelima, mendorong peran serta masyarakat bersama membangun desa Sangiang. Dan untuk yang keenam, melaksanakan pemerintahan desa yang transparan, cerdas dan tertib. Visi untuk fakta interpretasi pertama mengenai masalah sampah. Sampah kita kepedulian warga masyarakat desa Sangiang, menjaga lingkungan yang bersih, edukasi, cek tempat sampah dan membuat tempat sampah di lingkungan masing-masing. Untuk mafia tanah, kita meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan administrasi. Dan kita nanti bekerja sama dengan tata ruang. Apabila nanti ada salah seorang oknum yang datang ke kita perlu tahu perizinannya atau kedudukannya apa nanti. Jadi kita perlu tingkatkan itu pengawasan administrasinya. Terus kita COVID-19 yang sekarang sedang marak, ya, Kabupaten Karang kalau tidak salah di Kabupaten merah itu COVID. Nah, untuk itu
kita selalu sarankan kepada seluruh masyarakat. Selama ini COVID semua kabupaten Terang kita jaga untuk desa Sangiang jangan sampai selalu mengurangi COVID-19 ini. Itu barangkali yang saya dapat sampaikan. Untuk yang lainnya, batas strategis yaitu mengenai keamanan dan ketertiban. Kita tingkatkan koordinasi dengan Babinsa, Binamas, terus bentar-bentar kita lakukan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahkan nanti saya terpilih jadi kepala desa Sangiang, kita akan membentuk siskampling dari masing-masing RT atau RW supaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat setempat. Terus mengenai pelayanan kita tingkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Terus memanfaatkan teknologi digitalisasi dalam pelayanan untuk memudahkan akses pelayanan dan informasi desa. Dan nanti insya Allah saya terpilih kita akan membuat juga nanti website desa yang nanti akan bisa diakses oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa Sangiang, untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan desa Sangiang. Untuk selanjutnya ekonomi, di sini kita tambahkan ekonomi pembangunan. Untuk ekonomi kita tingkatkan daya pertumbuhan masyarakat, ya. Terus menampung aspirasi masyarakat dalam membangun, menyusun rencana pembangunan secara preventif, membangun kemitraan untuk membangun desa yang sekarang kita sedang galak-galaknya, yaitu UMKM yang kita sebut Yayasan Ibu. Dan itu juga menurut saya sangat menunjang ekonomi desa. Jadi ibu-ibu bisa tertolong dengan usaha-usaha kecil di desa. Maka itu nanti akan ditingkatkan baik dari kepada UMKM dan pihak-pihak yang lain yang untuk menambah ekonomi desa Sangiang. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan visi dan misi saya sebagai calon kepala desa nomor urut 4 Haji Nur Hasan atau Haji Muda. Saya sampaikan pula salam kepada seluruh masyarakat desa Sangiang. Karena ini pemilihan yang mundur sampai ke tanggal 18 Juli menjelang lebaran haji. Jadi pilih Haji Nur Hasan yang pakai peci haji nomor 4. Jangan lupa tanggal 18 yang pakai peci Haji Nur Hasan nomor 4. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita baik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Bapak Haji Nur Hasan. Selanjutnya pemaparan visi dan misi yaitu dari calon nomor urut 5 atas nama Bapak Omarullah. Kasih tepuk tangannya kepada Bapak Omarullah. Menghilangkan ketegangan, saya sebelum menyampaikan visi dan misi, izinkan saya untuk menyapa relawan saya yang ada di rumah masing-masing. Memang ini dilakukan secara virtual. Kepada relawan saya yang ada di Sangiang dan yang di luar, kemudian lagi kerja dan istirahat sedang melakukan kegiatan menyaksikan kita, terutama Sangiang Bangkit, grup relawan Sangiang Bangkit, pemuda Sangiang Bangkit dan ibu-ibu Sangiang Bangkit yang saat ini sedang menyaksikan saya. Sekarang saya sebagai calon nomor urut 5 Omarullah Sanjang Hukum telah melakukan banyak perubahan di desa Sangiang, dan perlu saya sampaikan pada hari ini kenapa tersirat dan tersurat Sangiang Bangkit, karena saya anggap selama ini tidur. Jadi silakan saudara-saudara saksikan perubahan seperti apa. Dan sekarang ambisi para relawan saya ingin menjadikan Sangiang Bangkit menjadi Sangiang Maju. Karena memang kebetulan saya hanya melanjutkan 3 tahun kemarin dihajar COVID 1 tahun. Hanya 2 tahun saya bekerja secara maksimal. Jadi hari ini izinkan saya bersama teman-teman relawan berjuang bagaimana Sangiang Bangkit menjadi Sangiang Maju. Jadi hari ini sebagaimana kita lihat ini adalah kampanye. Jadi saya bebas-bebasnya melakukan orasi politik yang penting tidak menyinggung perasaan orang.
bagaimanapun juga setiap orang, setiap warga punya hak yang sama untuk membangun desanya. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara. Dengan panitia sehingga saya bisa bicara di sini. Itu saya kira. Saya mulai penyampaian visi dan misi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Tribika, Pak Kapolsek, Pak Camat, dan Pak Ramil atau yang mewakili, yang mudah-mudahan senantiasa dijadikan pemimpin-pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Yang saya hormati para pimpinan OPD Kecamatan Sumatera Timur, meskipun saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Yang saya hormati para binamas, para binsa yang selalu setia mewakili di desanya masing-masing, karena bagaimanapun perbinsa dan binama sangat penting peranan di desa. Kemudian yang saya hormati panitia penyelenggara dan yang saya hormati panitia pilkada baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa. Yang saya hormati para pencalon dari 3 desa, baik Sangiang, kemudian Jatimulia dan Pondok Kelok. Mudah-mudahan semuanya kita lakukan dalam Pilkades 2021 ini secara legowo, demokratis. Jadi jangan ada setelah pasca Pilkades ada sesuatu yang bisa menyusahkan rakyat. Kemudian yang saya hormati para peserta yang hadir pada hari ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara, wabil khusus kepada panitia Pilkades, baik tingkat kecamatan, tingkat desa, karena ini adalah pengganti daripada kegiatan kampanye yang biasanya dilakukan secara arak-arakan. Karena menurut situasi dan kondisi COVID-19, maka ini adalah menjadi ajang penyampaian visi dan misi. Mudah-mudahan pada warga masyarakat Desa Sangiang, dan saya sangat yakin warga masyarakat Sangiang itu cerdas-cerdas semuanya. Jadi mereka bisa memilih mana yang harus dipilih, mana yang harus tidak dipilih. Kedua, bagaimanapun juga sekarang ini zaman digital, di zaman teknologi yang serba modern, kebanyak sekarang saudara-saudara kita yang di wilayah Sangiang itu S1 setelah S1. Jadi saya sangat yakin saya tidak perlu menunggu, yang jelas semuanya saya serahkan kepada para pemilih yang ada di wilayah Desa Sangiang. Saya Kepala Sarjana Hukum, lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Banten, ilmu hukum pidana. Saya dalam kontestasi ini sengaja saya ikut dalam kontestasi ini semata-mata ingin melanjutkan apa yang sudah dikerjakan kemarin, karena memang saya merasa belum maksimal. Karena di saat saya membuat prospek pembangunan lewat RPJMD, saya sudah membuat sket pembangunan lapangan futsal di 04, luas lahan tanah desa 1.750 meter. Kemudian di belakang balai desa, kebetulan Sangiang ini kan ekonominya dari pertanian. Jadi pasca hasil pertanian ini terbuka kayak di mana-mana, cuci sayuran di pinggir jalan. Dan yang pertama mengganggu arus lalu lintas, yang kedua secara kesehatan ini tidak layak untuk dikonsumsi. Makanya saya sudah merencanakan bersama Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dan juga Dinas Perindah Kabupaten Tangerang. Jadi tidak dinas lintasi, saya kerjasama dalam rangka bagaimana mengelola lahan hasil pertanian menjadi layak konsumsi, bisa diperdagangkan di swalayan, dan juga pertanian kelompok tani yang ada bisa diberdayakan. Jadi kebetulan kemarin pada saat bulan 4 saya sudah dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian. Ini akan dijadikan, jadi rencana ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Mohon izin Pak, memang bulan Agustus itu ada eksekusi pelaksanaan pembuatan gedung untuk pencucian sayuran, jadi pasca panen di belakang balai desa. Nah, cuma kalau untuk yang lapangan futsal, karena memang waktu itu tergerus oleh COVID-19, maka ini ditunda karena dananya di dana desa Pak. Kita tahu bahwa memang dana desa ini sekian persen habis untuk BLT desa dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat bagaimana penanganan COVID-19. Jadi nggak jadi masalah, yang penting apa yang sudah kita rencanakan ini suatu ketika akan terlaksana terwujud. Oleh karenanya saya bersama Tribika Dinas Instansi terkait bagaimana menggali potensi yang ada di Desa Sangiang. Kalau kita berbicara peningkatan ekonomi, disesuaikan dengan kultur dan potensi yang ada. Kalau kita bermimpi ada wisata dan lain sebagainya, mungkin nggak di Sangiang ada wisata.
kecuali di daerah Klaten sana. Kebetulan teman saya di Klaten, Junedi Sarjana Hukum, sekarang menjadi desa terbaik seluruh Indonesia. Aset BUMDes-nya 15,5 miliar dan beliau sudah mendorong dana desa. Kita tahu dana desa itu tidak boleh disalahgunakan atau digunakan hal-hal yang keluar dari SOP setelah standar operasional. Ya, polisi Pak Camat, kalau kita dari sebagai kepala desa itu sudah dikasih tahu SOP ini. Dana desa tidak boleh itu digunakan untuk menggaji RT lebih dari SOP. Ada standarnya. Digunakan untuk dana untuk gaji kaur, setiap kaur lebih dari sekian. Jadi kalau kita itu melebihi dari SOP, maka kita kena sanksi. Kan di situ ada untuk pembangunan, untuk kesejahteraan, dan untuk pembinaan. Jadi sumber dananya pun jelas dari pusat, dari provinsi, dan dari kabupaten. Mana saja yang harus kita pergunakan ada di SOP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2014. Jadi tidak boleh sembarangan. Yang jelas kita di sini, saya sebagai calon nomor 5 akan melanjutkan apa yang saya sudah kerjakan yang selama ini tertunda akibat COVID-19. Peningkatan ekonomi, saya akan membuat lapangan futsal paling tidak nanti ada hasilnya baru kita bentuk BUMDes. Jadi hasil sewaan dari lapangan futsal itu kan ada pemasukan, Pak. Jadi kita kumpulkan. Ya, kemudian pencucian sayuran, dan saya punya rencana kebetulan di Sangiang itu ada makam keramat, Pak. Ada 5 makam keramat yang bisa kita manfaatkan. Bagaimana kita kelola menjadi wisata religius. Jadi semua orang luar bisa masuk sehingga bisa mensejahterakan masyarakat Sangiang. Jadi intinya dari semua yang saya jabarkan hari ini adalah bagaimana saya bisa melanjutkan apa yang selama ini tertunda akibat COVID-19. Saya kira itu Pak Camat, mohon izin Pak Kapolsek. Bagaimanapun juga setiap orang itu punya perencanaan bagaimana meningkatkan pelayanan, bagaimana mensejahterakan masyarakatnya yang ada di wilayah Desa Sangiang. Oleh karena itu pada hari ini saya mohon izin kepada seluruh panelis, saya mau menyambut yang terakhir kepada relawan-relawan saya sebelum saya turun ke bawah, bahwa relawan saya sudah bekerja keras bagaimana mempertahankan saya tetap melanjutkan sebagai kepala desa Sangiang. Khawatir mereka kalau bukan saya yang jadi, maka seluruh program itu akan hilang kembali dan akan tidur kembali sehingga Sangiang bangkit tidak ada lagi dan tidak mungkin itu jadi Sangiang maju. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih pada seluruh relawan saya. Sangiang bangkit, ibu-ibu Sangiang bangkit, pemuda Sangiang bangkit. Mari kita sama-sama tanggal 18 Juli besok pilih nomor 5 Komar Sarjana Hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh calon kepala desa Sangiang yang telah memaparkan visi dan misinya. Selanjutnya kita akan kasih kepada para panelis nih untuk menanyakan terkait dengan pemaparan visi-misi yang telah disampaikan. Mungkin bisa dari Ibu Atin Karnia untuk bisa menanyakan terkait dengan visi-misi yang telah disampaikan. Langsung saja kepada langsung saja ya kepada calon kades. Normal namanya yang memang jadi isu penting selama ini ya penanganan terutama sampah rumah. Konsep dan realnya selama ini dan kedepannya seperti apa untuk desa Sangiang ini, teknisnya seperti apa dan akan bagaimana? Terima kasih. Terima kasih pada atas pertanyaannya. Untuk nomor urut 5, boleh disilakan Pak terkait dengan konsep realisasi dari sampah. Baik, Kabupaten Tangerang ini memang selama ini isu yang membuka itu berkaitan dengan penanganan sampah. Jadi memang ini tugas berat yang sangat klasik menurut saya. Jadi di akhir-akhir masa jabatan dari kemarin kita ada sebuah pertemuan khusus Pak Camat dan lintas terkait bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat. Saya di Desa Sangiang sampai membuat pamflet atau spanduk memberikan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Bahkan bagi siapapun yang melihat ada yang buang sampah, saya kasih duit 100.000. Jadi kita mau memberikan kesadaran kepada masyarakat.
Jadi sehebat apapun kita sebagai pemerintahan desa, membuat apapun itu polanya, kalau masyarakatnya belum sadar, sulit kita menangani sampah di Kabupaten Tangerang. Jadi sekarang bagaimana caranya supaya masyarakat itu sadar akan sebuah kebersihan sehingga tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kalau sekarang kita bicara teori, siapin apa namanya tempat sampah, bak sampah, siap ini, saya kira sangat sulit. Apalagi kita keterbatasan anggaran di Kabupaten Tangerang. Kemarin beberapa bulan yang lalu sebelum saya cuti, Pak Camat bilang nanti akan mendapatkan roda 3 masing-masing desa. Kemudian bentuk tim khusus di tiap-tiap desa. Jadi nanti khusus menangani sampah. Nah persoalannya yang gaji tim khusus ini siapa? Kalau dari dana desa kan nggak boleh. Nah makanya dalam hal ini satu-satunya cara buat kita bagaimana membuat kesadaran masyarakat supaya sadar akan kebersihan sehingga tidak membuang sampah sembarangan. Saya kira itu Pak Ibu ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Boleh kasih semangatnya Bapak? Baik, selanjutnya langsung kepada nomor 3 Pak. Pak Didi silakan. Kalau saya sih soal sampah gampang-gampang aja, kayaknya nggak sulit kan. Ibang sampah ngapain bicaranya jauh-jauh. Sampahnya cuma sampah kampung Sangiang, kampung Jarak, kampung Tatang, seorang yang kecil. Ada 4 dusun. Saya pikir di kita itu kan banyak eks galian pasir yang sampai hari ini itu tidak dikelola dengan baik. Tinggal bagaimana kita pendekatan persuasif dengan pemilik eks galian pasir, kita tawarkan untuk bekerja sama agar sampah rumah tangga itu kita bisa buang ke eks galian pasir. Nah caranya bagaimana? Kita membentuk tim kebersihan di tiap RT dengan cara membuat bak-bak sampah organik dan sampah non organik. Kemudian sampah-sampah itu pun juga kita bisa pilih, ada yang bisa dijual, ada yang langsung kita buang. Nah kemudian bagaimana cara menggajinya? Saya pikir masyarakat kita ini memang sudah sangat mengharapkan adanya relawan kebersihan di desa Sangiang itu. Jadi kalau untuk membayar 1 bulan 5 sampai 10 ribu, saya pikir masyarakat bergotong royong tidak keberatan. Jadi tidak melulu mengandalkan dan mengharapkan anggaran yang dikucurkan dari dinas terkait atau dari pemerintah kabupaten. Kalau kita tidak bisa menggali potensi yang ada, ya kita kewalahan. Nah disinilah pentingnya peran serta kita sebagai pemerintah desa Sangiang. Bagaimana anggaran yang belum tercover oleh pemerintah pusat daerah itu ya harus kita cari. Carinya dari mana? Ya tadi yang saya bilang salah satunya bagaimana kita musyawarah di RT. Pak RT tolonglah Pak Lurah mau datang mau ngomongnya sama tokoh-tokoh setempat. Kayaknya ini masalah sampah udah jadi masalah di kita ini. Kayak ini kalau kita biarkan ini wah banyak menimbulkan macam-macam penyakit. Kalau gitu coba deh nanti saya mau datang. Disitulah kita bicarakan bagaimana solusinya. Saya pikir tidak sulit lah Bu ya kalau soal sampah itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Boleh dilanjut untuk nomor 1 untuk menjawab pertanyaan terkait dengan konsep sampah. Ya, terima kasih untuk masalah sampah. Aktualnya mungkin Pak Camat sering lewat ya daerah Pangsor. Itu bantaran kali itu sampah itu tidak diangkut. Ketika sampah sudah mulai ada satu, mungkin masyarakat mulai lempar satu. Walaupun Pak Muhammad sudah memberikan himbauan, apalagi dengan sanksi ketat. Kegiatan ini akan selalu dilaksanakan karena rata-rata pembuangan sampah itu subuh. Karena saya juga berada kali melihat subuh. Tindakan saya yang pertama itu saya bersihkan dulu, gotong royong dulu dengan masyarakat. Yang pertama bersihkan dulu, jangan jauh-jauh langsung. Yang penting bersih dulu. Setelah bersih baru kita laksanakan kegiatan kita dengan produk yang selama ini sudah ada pada bulan sampai itu 3 reuse, dan recycle. Garis terus dengan yang saya tanyakan. Cuma
masalah reduce atau kurangi itu tindakan preventif. Bagian sosialisasi tugasnya PKK, Karang Taruna dan komunitas. Sejauh ini komunitas sudah berjalan, cuma mungkin tidak dari Jepang, daerah Pangsor komunitas yang mandiri itu anak slang, masyarakat situ udah bergotong royong, cuma dia meminta fasilitas. Contoh yang tadi disampaikan untuk transportasi pengangkutan sampah ke TPA. Sebelum kita transport ke TPA, kita lakukan tadi reuse, memilah dulu dan recycle. Caranya bagaimana? Mungkin memang walaupun diadakan tempat sampah sesuai dengan jenisnya, baik itu sampah plastik, kertas, campuran organik dan organik, yang penting kita sediakan dulu. Setelah kita sediakan, setiap RT atau RT yang lebih maksimal tiap rumah kita sosialisasikan mempunyai tempat sampah masing-masing sehingga terpadu. Pembuangan sampah itu terpadu, sudah dilaksanakan oleh masyarakat setempat, lalu dibawa ke bank sampah yang lokasinya ditentukan, baru setelah sudah dipilah-pilah yang mungkin tidak bisa dimanfaatkan baru dibuang ke TPA. Nah, masalah pembuangan sampah untuk yang di Galian, di belakang saya ada Galian. Masyarakat sudah ada keinginan, ada seorang yang membuang sampah dari kampung dibawa ke belakang ke Galian. Tapi dampaknya apa? Mungkin yang PT Kebersihan Ibu mengerti, air tergenang sampah akan menimbulkan penyakit. Apakah mungkin Galian itu airnya ditarik dulu? Tidak mungkin kan? Jadi bagaimana pembersihan pembuangan sampah itu jangan sampai ke genangan air. Itu yang saya akan maksimalkan. Jadi saya inginnya masyarakat akan disosialisasikan bagaimana pemilahan sampah. Setelah terjadi pemilahan sampah, dibawa ke bank sampah. Setelah di bank sampah yang bisa digunakan atau didaur ulang, yang sisa yang tidak bisa digunakan difasilitasi pembuangan ke tempat sampah. Mungkin itu dari saya. Jadi saya nggak mau namanya buang sampah ke bekas Galian. Mohon maaf gitu. Karena tahu kita kalau air di tempat sampah itu ya cross check lah ke Galian-Galian. Jangan kan desa Sangiang dulu pernah yang di arah Kepolongan yang lapang stadion ini itu kan bekas Galian kan buang sampah itu. Sekarang sampai ditutup karena pentingnya. Lambang-lambangan akan menjadi sumber penyakit dari bau, dari nyamuknya. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya yaitu dari nomor 4 atas nama Haji Nur Hasan, kepadanya disilakan. Baiklah, terima kasih dengan saya. Untuk pertanyaan dari Ibu dari Kebersihan, seperti apa dengan sampah? Jadi untuk sampah, saya secara pribadi kurang lebih sudah 1 tahun saya menunjuk salah satu orang petugas untuk mengangkut sampah keluarga. Awalnya saya dan keluarga saya sekitar. Nah, alhamdulillah direspon baik dengan warga sekitar. Ya, baik khususnya di warga RW 01 dan ada juga RW 2 yang sudah simpati kepada si pengangkut itu untuk mengangkut sampah di rumah masing-masing. Memang secara kebetulan selama ini karena lingkupnya baru satu kejarwan lah, kita bilang satu kejarwan. Jadi kita belum koordinasi dengan TPR terdekat. Dan apabila nanti saya terpilih jadi kepala desa, apalagi tadi mendengar akan disediakan mobil sampah yang roda 3, dan insya Allah itu akan kami tingkatkan. Sekarang kita mulai dari pribadi saya sudah di lingkungan itu semua sampah dari aktor. Kalaupun tadi Pak Awal bilang ya kurang efektif belum ke Galian Pasir, tapi kita juga izin, dan itu pun lingkupnya tidak terlalu besar. Apabila nanti saya sudah terpilih jadi kepala desa, apalagi ada roda 3 yang membuat mengangkut, nanti kita tugaskan beberapa orang untuk mengangkut, dan nanti kita koordinasi dengan TPR terdekat. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Pertanyaan dari Ibu Dinas Kebersihan untuk selama ini di Desa Sangiang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu dulu lagi azan sampai azan baru berlalu. Gaya hidup, perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan dan lingkungan. Faktor yang paling besar adalah lingkungan.
baik. Baik, untuk selanjutnya yang akan dijawab oleh Bapak Dim dan diinformasikan kepada para admin dan undangan bahwasanya tidak ada isoman dan nanti setelah ini ada dari para calon desa kampung Pondok Kelapa. Sekian terima kasih. Terima kasih. Iya, program-program sebetulnya sudah banyak sekali ya, dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, sampai pemerintah desa. Bagaimana caranya masyarakat kita itu bisa tumbuh sehat sesuai harapan dan program pemerintah. Namun memang Indonesia ini ya gimana ya, agak rumit juga Bu ya. Makanya saya juga jadi kepala desa besok ini kalau soal kesehatan, wah harus banyak ngobrol juga nih sama ibu ini. Bagaimana caranya? Sebab ya memang basic saya juga bukan basic untuk orang kesehatan. Ya jujur saja, memang agak repot Bu. Contoh sekarang ini penyakit ini Bu, kemarin saya keliling itu satu RT paling nggak 4-5 yang seperti ikan teri begitu pada sakit di balik. Tapi disuruh pakai masker aja susah, apalagi suruhnya repot-repot. Ini kadang-kadang dilemanya. Tapi paling tidak sebagai calon pemimpin saya harus percaya dan harus optimis bahwa kelak dia jadi kepala desa, insya Allah akan mampu menekan tingkat penyakit yang ada di desa Sangiang dan mampu akan membawa masyarakat desa Sangiang itu kepada arah kesehatan yang lebih baik lagi dengan kita mulai dari usia kandungan, tingkat kehamilan dengan vaksin-vaksin yang sesuai ditentukan oleh prosedur kesehatan, kemudian di saat bayi melahirkan, dan terutama mohon maaf saya juga sedikit agak mengkritisi ya. Cobalah bidan desa itu nanti kalau saya jadi kepala desa diaktifkan kembali agar nanti ketika warga saya itu melahirkan nanti tidak repot-repot harus kesana kesini. Sebab kalau malam hari itu ya kadang-kadang agak kerepotan juga Bu. Jadi kalau saya kepala desanya nanti agak lewer juga nih Bu, agak pusing juga Ibu nanti kalau saya jadi kepala desanya. Mungkin itu aja Bu ya. Nanti saya kalau jadi kepala desa sering ngobrol sama Ibu biar warga saya nanti sehat Bu ya. Karena saya memang pengetahuan tentang itu jujur saja lah, saya kalau yang nggak tahu nggak tahu lah, nggak soal tahu gitu. Ya Bu ya, makasih Bu. Baik, langsung dijawab untuk nomor urut 4 kepada Bapak Haji Nur Hasan, silakan. Terima kasih. Kita tahu selama ini kesehatan yang ada di desa masing-masing khususnya desa Sangiang. Pada waktu saya menjabat memang banyak kita temukan ya, itu yang namanya hidup ya belum yang kita sebagainya. Pada saat itu ditekan sedikit demi sedikit melalui sosialisasi maupun posyandu mungkin saya kurang tahu sampai saat ini mungkin udah ada penurunan untuk perilaku hidup yang biasanya ya kita hidup di kampung Bu, kadang-kadang agak susah juga. Selalu kita beri arahan, kita berikan sosialisasi. Kadang-kadang saat itu bisa mendengar untuk diterapkan perilaku hidup sehat ya. Tapi lagi-lagi kadang cuma sekedar mendengar. Kita juga tidak mempublikkan itu kan pribadi ya, masing-masing setelah kita sampaikan, sosialisasikan seperti apa perilakunya saat itu mendengar. Tapi tidak putus sampai di situ. Terus kita berikan arahan-arahan ya, sampai sedikit-sedikit bisa meningkat karena urusan kesehatan itu tidak bisa kita tekan secara drastis ya, harus maksimal, tapi sedikit-sedikit demi sedikit karena kesehatan itu kita kembali pribadi masing-masing. Kita sebagai kepala desa mengarahkan atau sosialisasikan seperti apa perilaku hidup sehat. Dan selanjutnya tadi Ibu bilang download ya. Jadi memang pada saat saya menjabat dulu juga itu bahkan masih lebih banyak
Nah, kita berupaya membuatkan MCK di setiap, bahkan hampir di setiap RT. Kita buatin MCK dari anggaran yang telah disediakan, terus tanahnya juga sudah dihibahkan dari warga. Tapi kalau saya perhatikan itu cuma bisa dipakai hitungan bulan. Jadi yang tadi pernah disampaikan Pak Dir, jadi Pak Walir, jadi pemeliharaannya yang agak sulit pemeliharaannya, kita sudah sediakan MCK. Nah, terus dilarang buat nyaman-nyaman di kali, tapi kita juga tidak ada kemungkinan karena kita buatin MCK, tidak semuanya itu memanfaatkan MCK. Tapi setelah dibuat kurang lebih hitungan bulan, kesana juga tidak ada penggunaannya lagi. Kadang kerannya rusak juga, kadang dibiarin. Makanya sekarang kayaknya sudah tidak ada lagi tuh pembuatan MCK. Jadi insya Allah nanti kita galakkan lagi MCK supaya warga masyarakat desa Sangiang, ya zaman udah kayak begini, zaman subuh udah terang, jangan sampai nanti ada yang golput lagi. Kalaupun masih ada salah satu sedikit demi sedikit kita tekan dan kita sediakan sarananya, yaitu MCK. Paling tidak kita kembangkan lagi, kita tingkatkan MCK di masing-masing RT, ya supaya untuk zaman muda modern ini jangan sampai nanti ada yang golput lagi, karena itu juga akan mengganggu kesehatan lingkungan, ya, kebersihan dan lain sebagainya. Barangkali itu yang dapat disampaikan Bu Dokter, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya Pak Haji Nur Hasan. Selanjutnya yang akan dijawab oleh nomor 5 yaitu Pak Muhammad Islam. Pada jadi silakan. Baik, berkaitan dengan jamban liar menurut saya, terutama yang di wilayah Dusun Tiga itu jadi dilematis buat kita. Harus kita saya jawab. Jadi itu kan teman-teman dari Universitas Syarif Hidayatullah itu dari Fakultas Kesehatan sempat memediasi sampai kepada Dinas Kesehatan Pusat. Bagaimana caranya di Dusun Tiga itu supaya hilang semua itu jamban-jamban liar. Karena kalau kita menggunakan aksi menghilangkan jamban liar, hari ini kita hilangin, besok ada lagi. Mungkin kita cari alternatif solusi lain. Makanya satu-satunya cara bagaimana caranya itu diganti dengan MCK. Nah, akhirnya datang waktu itu dari Solo, beliau naik pesawat langsung ke Kampung Pansor, diantar oleh saya. Dan rupanya SOP-nya lain. Jadi untuk lingkungan situ katakanlah 5 rumah 1 MCK. Nah, keinginan warga Pansor 1 rumah 1 MCK. Alasannya sangat klasik. Kalau itu 5 rumah 1 MCK, maka mereka dalam pemeliharaannya jadi saling saling mengandalkan. Sehingga agak kesulitan pada saat itu dari Dinas Kesehatan Pusat. Pak siapa namanya waktu itu dari Solo. Jadi mau dibuatin maksudnya 5 rumah 1 dengan buangan kotoran itu satu tempat untuk sekian rumah. Sudah disiapkan oleh kita, tapi masyarakatnya tidak mau. Sementara SOP dari pusat itu harus seperti itu, 5 rumah 1. Jadi nanti semacam paralon itu dimasukin dalam satu itu ke rumahnya masing-masing. Cuma nggak mau. Akhirnya kita diberikan waktu kurang lebih sebulan supaya masyarakatnya mau. Bahkan kita sosialisasi waktu itu Bapak bisa pindah Mas, tapi memang sulit. Kita ingin, kalau mendapat 10 nggak apa-apa 10 rumah, tapi nggak bisa menyangkut masalah SOP. Nah, kita berusaha kerjasama dengan Pak Camat dan lewat PR kita dapat cuma 5. Ya memang diatur juga kan kecamatan bukan cuma Sangiang. Ada 8 desa, Sangiang 5, Jatimulya 5. Akhirnya lama itu kita. Jadi kita sudah berusaha bagaimana kita menghilangkan kebiasaan buruk di masyarakat dalam hal buang hajat. Tapi memang kita keterbatasan. Kalau seandainya dana desa bisa dipergunakan untuk itu, saya habisin buat bikin jamban. Jadi katakanlah itu untuk 1 tahun anggaran bisa cukup Pak. 1 tahun anggaran coba berapa ratus juta, setiap rumah kita bikinin MCK. Tapi nggak boleh SOP-nya, nggak boleh. Yang boleh itu PL, aspirasi dewan, sama Dinas Kesehatan. Itu bentuknya kita. Jadi kalau berbicara anggaran dana desa itu sangat terbatas penggunaannya. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang perlu kita ikuti bersama. Nah, sampai saat ini, sampai saya habis masa jabatan, sampai saya cuti, itu belum ada solusinya.
Tapi yang jelas keinginan masyarakat bagaimana caranya di sekitar bantaran kali mereka memiliki MCK sendiri-sendiri. Kalau berkelompok tadi Pak Haji Nur Hasan bilang itu paling kuat 1 tahun. Kalau 2 bulan hingga 1 tahun lah begitu rusak terbengkalai. Nah sementara SOP dari sana itu dari tingkat pusat dinas kesehatan harus 5 rumah 1 MCK. Itu saya kira Bu. Jadi barangkali masih ada solusi lain dan dinas kesehatan terutama ya mengenai stunting tadi ya Ibu ketahui saya sebagai warga Sangiang saya sangat menyesalkan juga. Jadi bisa nggak tuh bidan tinggal di desa atau tinggal di Sangiang supaya nanti pengaduan warga bisa tercover. Jadi jangan begitu ada yang lahir, ada yang sakit gebel orang lagi di rumahnya. Begitu gebel lagi di puskesmas masih pergi di jalan-jalan. Jadi saya mohon lah itu kan ada rumah bidan di Sangiang. Jadi bisa dimanfaatkan supaya nanti keluhan-keluhan masyarakat terkait masalah kesehatan bisa di-cover oleh bidan desa yang ada di wilayahnya masing-masing. Saya kira itu Bu, terima kasih Bu. Yuk, assalamualaikum. Oke baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Yang selanjutnya dilanjuti oleh nomor pertama yaitu Pak Wahyu Terladi. Ya, terima kasih pertanyaannya terkait dengan jawaban yang mungkin tadi kan daerah 03 tadi ada Pak, mungkin kita jangan terlalu menitik beratkan pada desa atau bantuan dari pemerintah. Sekarang kita harus proaktif karena banyak perusahaan yang mengadakan CSR gitu. Kalau misalnya kita proaktif, minimal banyak usaha-usaha di desa Sangiang yang sudah mulai buka usaha banyak. Mungkin dia juga kalau kita misalnya buat musyawarah mengatakan, apalagi di kesehatan sangat penting, prioritas pembangunan itu prioritas selain infrastruktur jalan kesehatan, karena masyarakat harus sehat dulu. Saya lebih mengutamakan pada CSR, kita presentasi promosi buat para perusahaan-perusahaan besar, kita mau bantuannya selain dari dinas anggaran kabupaten atau provinsi dan pusat, kita juga akan mengutamakan bantuan CSR. Itu CSR adalah banyak perusahaan yang masih menginginkan ada input atau masukan dari desa-desa agar dia bisa menyalurkan CSR, karena perusahaan ini ingin bermanfaat buat desa-desa. Karena apa? Banyak karyawannya dari desa, sedangkan kita kurang memanfaatkan itu. Contoh dari perusahaan-perusahaan besar dari bidang sanitasi, Sudeto, terus Grohe, American Standard, dia juga minta input. Karena apa? Di desa Ketapang mau sudah ada, tinggal kita mau nggak membuka diri bahwa kebutuhan kita masih ada yang perlu dibantu. Mungkin dinas kesehatan dan lingkungan juga sudah berupaya, makanya kita harus komunikasi dengan perusahaan-perusahaan besar untuk membantu kebutuhan kita juga, baik itu dari bidang CSR maupun bagian yang lainnya. Karena apa? Kita harus terbuka seperti yang dibilang sama Pak Komar, karena dana desa itu ada aturan dalam penggunaannya gitu. Yang kedua, dana desa ada aturan penggunaan, mungkin kita harus tingkatkan PAD, pendapatan asli desanya dulu, untuk dialihkan untuk masalah kesehatan yang tidak bisa di-cover sama dana desa, bisa menggunakan pendapatan asli desa. Makanya tadi dalam visi saya atau program FPJMS itu meningkatkan di bidang keekonomian itu sangat saya tekankan. Untuk masalah bidang desa, untuk monitoring stunting itu, yang pertama mungkin pendapat saya dan masyarakat itu, lokasi rumah bidang desa itu terlalu terisolir. Paham nggak? Berada di dalam pemerintah desa, di depan, sementara gerbang jam 4 dikunci, dibuka siang mungkin jam 8 sesuai sama operasional desa, mungkin terlalu terisolir. Izin Pak, waktu tinggal 1 menit lagi. Ya, mungkin terlalu terisolir. Jadi kenapa bidang desa mungkin tidak aktif melakukan kegiatan di situ, karena terlalu terisolir. Kalau bisa nanti rumah atau operasional bidang desa itu lebih terbuka, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan itu dengan nyaman, tidak merasa males atau tidak
terhalangi. Mungkin itu aja jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangannya Bapak untuk para kepala desa Sangiang. Baik, selanjutnya saya kasih persilakan kepada panelis dari Kepala KUA Selatan untuk menanyakan terkait dengan misi-misi yang sudah dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh jamaah yang ada di aula ini yang kami hormati, tidak basa-basi kita langsung karena waktu juga ini semakin mendesak. Saya ingin menyampaikan kepada calon kepala desa Sangiang, bila saudara-saudara sekalian terpilih menjadi kepala desa di daerah kita, pastinya ada tanah-tanah yang bermasalah. Ketika kita berbicara AJB, pasti itu segera kita lakukan, bahkan mungkin bisa jemput bola. Tapi ketika ini aset umat muslim, yaitu masjid, musola, pesantren, kemudian juga majelis taklim yang sudah diwakafkan tetapi belum legal, hanya sekedar mengucapkan saja. Ini permasalahan ini bukan satu dua yang terjadi. Akhirnya ketika tanah sudah mahal, anak-anaknya ingin mengambil kembali karena belum disertifikatkan atau dikerokan. Yang menjadi pertanyaannya, langkah apa buat saudara-saudara sekalian ketika sudah menjadi kepala desa? Apakah ini segera dilakukan, kemudian dipercepat untuk minimal ikror? Yang kedua, berkaitan dengan masalah warga masyarakat, umumnya SMP sudah pacaran, SMA belum lulus sudah pengen kawin. Ini permasalahan ini bukan satu dua, begitu banyaknya. Ketika beliau ingin mendaftarkan nikah, kita cek usianya baru 17 tahun, ada yang 18 tahun. Dia datang ke KUA sudah membawa berkas yang model N1 sampai N4 itu. Sayangnya kepala desa ada yang sudah menandatangani, berarti menyetujui usia di bawah umur. Maka untuk itu saya berharap ketika ada yang datang seperti itu, tidak ada alasan buat kita untuk mencegahnya. Lalu yang jadi pertanyaan, solusi apa yang diberikan oleh bapak-bapak ketika masyarakat sudah dapat untuk menikah? Barangkali itu saja dua. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh nomor urut 5 Bapak. Baik Pak Anim, saya jawab dulu pertama untuk pertanyaan sangat sederhana. Kalau itu tanah sudah dibakar oleh suatu keluarga, kemudian sampai kepada anak cucu diurus, ya tentunya kita koordinasi dengan pihak ahli waris. Kemudian kita urus karena mungkin berkaitan dengan KUA, ya tentunya kita koordinasi dengan KUA, dan selanjutnya kita membuat surat wakaf ke DPR. Saya kira sangat sederhana kalau itu. Dan yang kedua yang menarik, kalau orang bicara menikah tapi bawa usia, secara prosedur agama kita nggak bisa melarang orang menikah. Tapi kalau bicara hukum negara, kalau belum saatnya, kalau belum 17 kan belum boleh. Ini kan dilema. Ya mungkin selama ini pernah terjadi juga di Sangiang. Ya mungkin bukan hanya di beberapa desa, termasuk di Sangiang. Kita jika mau juga mengecewakan warga kita yang sudah merencanakan pernikahan anaknya, bahkan sudah bicara sama besarnya,
bahwa ini hari Sabtu malam minggu mau nikah atau hari Minggu pagi, kemudian tiba-tiba begitu bicara dapat KUA belum cukup usia sehingga dibatalkan, tidak mungkin. Nah akhirnya kita juga menghormati hukum Departemen Agama. Biarlah ini menjadi ranahnya pemerintahan desa. Nikah terjadi di bawah tanah. Kalau memang itu ambil, khawatir nanti kena sanksi, maka kita tokoh agama yang menikahkan. Nanti mengenai buku nikah setelah genap usianya sudah masuk kepada kategori layak untuk dinikahkan. Nah, cuma tentunya harus lewat isbat. Jadi yang penting masyarakat tidak kecewa, petugas KUA tak kena secara hukum. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Kalau kita paksakan kepada KUA yang KUA-nya kena, kalau kita jangan nikahin, warga kita ini jadi nikah. Jadi yang penting nikah terjadi, aparat KUA-nya nggak kena sanksi secara hukum. Itu saya kira baik. Jadi solusi dari kita yang penting ada koordinasi dengan pemerintah desa dan kepala KUA. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih Pak Kepala KUA. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari para KUA. Memang selama ini yang kita dengar, yang kita dapat informasi dari masyarakat, khususnya masyarakat desa Sangiang, apa yang disampaikan oleh Pak KUA, memang ada kenyataan seperti itu, nikah di bawah umur. Tapi saya pernah sampai mengantar untuk sidang isbat. Terus karena apa yang tadi dikatakan oleh Pak Komarullah, tidak bisa kita melarang orang untuk menikah karena sudah ada kesepakatan dari dua pihak. Sementara umur belum cukup secara administrasi. Makanya kita arahkan sedikit demi sedikit kepada masyarakat, kita kasih pengertian ya, kepada masyarakat bahwa sebelum umur 19 belum boleh menikah secara negara. Nah, tapi ada beberapa yang saya temukan pada saat itu, kalau masyarakat saat kemarin itu ada juga yang sudah menjalankan sidang isbat dan mungkin itu, tapi pernikahan tetap berjalan, tapi kita arahkan sambil menunggu sidang isbat. Dan nanti bisa nikah secara katakanlah secara negara yang nikah ulang supaya mendapatkan buku akte nikah itu. Nah, saya tidak tidak bosan-bosan selalu menyampaikan khususnya kepada lingkungan masyarakat di sekitar kita bahwa nikah secara agama di bawah umur 19 itu belum boleh. Nah, karena itu yang tadi dibilang, apalagi yang sekarang pergaulannya dari SMP sudah berpanjang. Tapi lagi-lagi sebagai orang tua juga kan merasa apa kalau yang seperti itu dan ada keinginan dari pihak laki-laki dan disepakati lah oleh para perempuan itu. Jadi nikah kalaupun masih di bawah umur itu tadi yang bisa dikasih, tapi nunggu nanti apabila umur sudah cukup dia ikut sidang isbat baru nikah ulang secara negara. Dan terus masalah buku akte wakaf ya, jadi pernah saya masih menjabat, kalau tidak salah dulu jabatannya saya mengajukan wakaf masjid yang ada di Desa Maksor. Sudah kita kirim semua berkasnya. Nah terus kebetulan pada saat itu kaum muslim yang ada di Kabupaten Selatan yang maksudnya satu. Nah ketika perjalanan jabatan saya sudah habis. Jadi ya kita cuma menyampaikan kepada ahli waris itu, tolonglah disebutkan untuk pembuatan akte wakafnya supaya nanti di tanah masjid ini maksudnya tidak ada yang apa lagi tadi bilang Bapak ya, zaman sekarang kan udah mahal, bulan waktu setengah. Tapi tidak tahu nanti setelah dilanjutkan dengan hukuman apa itu sudah jadi belum, kita juga nggak kontrol. Jadi insya Allah nanti hal-hal seperti itu insya Allah saya terpilih kita akan tertibkan, baik itu akte wakaf masjid, mungkin ada musola, mungkin makam ya, itu nanti akan kita tertibkan ya untuk dapat dijadikan akte
wakafnya itu. Jadi nanti sampai keturunannya masih ini kan itu ada buktinya, nanti dipegang salah satu warga atau tokoh yang mewakili tanda tangan di katakanlah di akte wakaf itu. Dan kebetulan fungsi Sangiang sudah hanya sebelumnya saat kepala desa yang terdahulu. Tapi insya Allah sedikit-sedikit bila saya terpilih akan kita tertibkan. Jadi jangan sampai nanti ada ketika kita sudah tidak menjaga anak-anak berkali tidak ada lagi. Itu barangkali yang saya dapat sampaikan Pak Ketua Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang dilanjutkan oleh modul pertama yaitu Pak Ol kepadanya Islam. Ya, terima kasih. Yang pertama masalah wakaf tanah ya. Wakaf tanah mungkin yang tadi disampaikan Pak Basan dan Pak Kumar, saya menekankan di sini yang paling penting database histori. Tadi Pak Hasan bilang sudah dilaksanakan, tapi karena kita tidak tahu, karena itu database-nya tidak terbuka. Makanya kenapa saya menekankan web desa, di situ ada histori dan sejauh mana perkembangan dalam perwakafan tanah. Walaupun misalnya pelayanannya ada, wakaf tanah juga ada, sampai jual beli tanah juga ada histori. Gitu. Jadi bukan cuma wakaf tanah, jual beli tanah juga historinya harus ada. Selain kita koordinasi sama BPR dan data uang harus ada. Karena apa? Jangan wakaf tanah, jangan tanah yang sudah diwakafkan dan diklaim oleh pihak keluarga. Ada juga tanah masyarakat yang tadi yang mafia tanah bukan miliknya bisa tergadai-gadai gitu. Jadi dia bukan memiliki karena yang tahu ya kalangan atas, karena pemangku kepentingan yang tahu historinya. Apakah investor dari luar itu bisa digadai tanah itu tanpa diisi pengetahuan investor dari luar. Apalagi ini tanah wakaf sudah diwakafkan tapi pihak keluarga masih menginginkan. Itu karena historinya tidak terbuka. Kalau historinya terbuka, itu database-nya ada, mungkin pihak keluarga belum mau ternyata ini memang sudah diwakafkan, terus histori akte juga ada, dan mungkin masyarakat juga akan menerima karena itu wakaf itu ibadah buat keluarganya, buat orang tuanya. Terkait solusi dengan pernikahan usia dini, mungkin secara administrasi kepala bawah selalu merasa kok bisa administrasi anak yang di bawah 17 tahun nyampe ke KUA. Nah itu tindakan pencegahannya dari desa. Sekali lagi itu masuk ke database lagi. Jadi ketika orang mengajukan surat izin menikah, di desa sudah ada pencegahan. Oh ternyata belum 17. Kalau emang menikah, kita konsultasi sama ulama setempat, sama para ustadz. Kalau misalnya bisa nikah secara agama dulu, nanti setelah 17 tahun baru lulus ke KUA. Mungkin selama ini Pak KUA itu merasa kok bisa lolos terus gitu. Surat-surat yang harusnya belum bisa menikah itu bisa nyampe KUA, harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah untuk masyarakat setempat. Mungkin di situ kendala dari Pak KUA, sehingga tidak double pekerjaan Pak KUA ini. Ngecek lagi, jangan sampai lolos kayak gitu, jadi musyawarah aja. Makanya saya bilang di desa Sangiang harus rajin-rajin komunikasi antar masyarakat. Wadahnya tadi ngeliwat. Jadi ulama bisa menjabarkan, memahami pernikahan bisa jadi bagaimana. Di situ juga nanti ada mas bisa mengarahkan secara hukum, secara moral, secara etika. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu dari nomor 4 atas nama Bapak Haji Hasan kepada Yusuf. Oh, selanjutnya yaitu nomor 3 yaitu Bapak Haji kepada Yusuf. Terima kasih Pak Kiai Kepala KUA Selatan Timur mengenai bagaimana tanah wakaf kalau sudah diwakafkan namun secara legal belum ada legalitasnya. Kemudian pihak ahli waris kadang-kadang suka mungkin begitu Pak Kiai ya. Saya pikir memang ini banyak terjadi di mana-mana karena memang banyak beberapa faktor. Pertama, faktor meningkatnya harga tanah. Kedua, meningkatnya faktor keimanan, semakin lama semakin tipis. Kemudian
kebutuhan ekonomi yang semakin menyempit. Jadi kalau penanganan seperti ini, apabila nanti saya terpilih menjadi kepala desa, maka yang akan saya lakukan adalah cara-cara yang sederhana dan berbudaya menurut budaya desa Sanghyang. Biasanya kalau dilarikan ke hukum itu repot, tapi kalau pakai pendekatan, misalnya mungkin jadi kepala desa, terus ini udah mewakafin tapi mau diambil tidak berhubungan, saya pura-pura kagak dengar. Kalau sedang ada perkara, saya main ke rumah dia, Pak Ustadz, assalamualaikum. Wahai Pak Lurah, iya takut Pak Ustadz, takut. Saya mau main, nggak mau apa-apa. Saya perlu beli rokok 2 bungkus, kasih 50.000. Besok mau main lagi, begitu terus sampai dia malu sama kepala desanya. Bayar di kepala desa. Ada apa ya? Ditanya ada apa Pak Ustadz? Gak apa-apa, saya pengen belajar ngaji aja Pak Ustadz. Orang saya nggak bisa ngaji jadi kepala desa juga. Gitu. Nah begitu dia udah malu baru kita ngomong. Ini ngomong-ngomong juga saya mau Pak Camat. Saya buang apa saja kira-kira nama Camat. Ini saya sudah beresin ini. Kira-kira boleh kagak ya? Kayaknya mau bapak ini ahli warisnya, keturunan bapak. Mungkin dengan cara-cara seperti itu, barangkali persuasif saya, insya Allah tidak menimbulkan masalah. Biasanya orang di kampung saya kalau udah ketemu malu nggak bakal bisa ngomong apa. Biasanya, tapi kalau digelak-galakin ngelawan Pak. Kalau saya ngelawan, kalau digelak-galakin, kalau dibayarin mah insya Allah. Ini Pak Dwi betah di kampung saya. Pak Saiful betah di kampung saya. Dianya bisaan ngebayar-bayarin orang kampung sayanya. Tuh, makanya coba pindahin Pak Saiful Pak Dwi, nggak boleh orang Sanghyang. Karena dia baik, tahu kulturnya. Dulu makan kalau mau pilkada Sanghyang, zona merah Bapak, ngeri. Sekarang insya Allah adem, sejuk. Terus mengenai perkawinan yang belum cukup berumur, nah ini nih, sebab pengalaman pribadi ini mas saya. Bener, dulu saya menikah tahun 22. Istri saya karena cakep, cantik, baru lulus SD, nggak melulusin, saya kawin, saya nikahin. Bener, pengalaman pribadi, sebab kalau ditungguin tak boleh nyerobot. Kan kira-kira kalau umur dari SD itu langsung dinikahin berapa? Paling 13-14. Nggak mungkin tahu orang yang mau nikahin. Ya, akhirnya mas saya ya bohong-bohong dinikahin juga. Nah terus saya berangkat dari pengalaman pribadi, makanya ya untuk hal itu, untuk mencegah hal itu jangan sampai terjadi, berarti pertama solusinya kita harus melakukan pemberdayaan tentang bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat kita. Dengan ekonominya yang mapan, kemudian pendidikan yang menunjang, sehingga secara langsung dan tidak langsung bisa meminimalisir angka pernikahan di bawah umur. Karena biasanya kalau orang sibuk kuliah mah boro-boro mikirin kebenean, mikirin pacaran, ya mata kuliah kayak riwe, pusing, kan begitu. Nah barangkali dengan cara-cara itu insya Allah sedikit bisa menekan bagaimana pernikahan di bawah usia itu tidak terjadi di desa saya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahkan sebentar, ini berkaitan dengan mafia tanah dan tanah wakaf. Jadi Sanghyang itu di Dusun 3 ada wakaf baru berupa kawasan penahan tanah. Jadi sudah KIB-nya diprop oleh pihak perusahaan. Dan begitu mengajukan ke BPN ternyata turun lagi, ternyata itu diakui oleh pihak yang tadi dibilang mafia tanah sangat menurut saya. Itu kurang lebihnya 6 hektar termasuk tanah makam. Sehingga ajuan kita dari desa yang kita terjadi jauh itu turun Pak. Jadi ini bukan tanah wakaf desa Sanghyang tapi milik perusahaan. Sehingga kami melakukan koordinasi Pak Camat tahu seperti itu.
Jadi berkaitan dengan tanah wakaf, kita harus menyelamatkan seluruh tanah wakaf yang ada di desa. Kita bukan lawan, kita adalah bukan bangsa kita, lawan kita adalah bukan saudara kita, tapi bangsa luar yang mencoba menguasai kedaulatan kita. Hati-hati kita, kalau ini hampir nyaris tidak dibicarakan tentang mafia tanah. Ya, mungkin untuk satu menit ya Pak, kita selaku ya Pak. Itu saya kira itu. Jadi dari saya itu jadi berdasarkan itu. Ya. Oke, terima kasih. Saya jadi bicara itu tuh. Jadi biar jelas. Ya, terima kasih Bapak untuk klarifikasinya. Alhamdulillah kita sudah selesai pada sesi 2 dari Desa Sangiang. Saya mengucapkan terima kasih kepada para calon kepala desa yang sudah memaparkan terkait dengan visi-misi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita ada sesi foto-foto. Mungkin bagi para calon bisa untuk turun ke podium, kita foto bareng Pak.